Bagi saya Hotman nggak siapa-siapa. Nggak siapa-siapa, nothing. Kau nothing Hotman. Saya nggak perlu harus bilang bahwa jam terbang tinggi lah, ini, itulah. Jadi untuk kami nanti akan buka-bukaan tentang Iklima. Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea bukanlah nama asing di dunia advokat. Selain sama-sama senior, keduanya juga dikenal sebagai musuh bebuyutan. Perseteruan keduanya abadi, tak lekang oleh waktu, lantaran terjadi terus-menerus, tidak hanya saling sindir, tetapi saling lapor. Dan puncaknya adalah kisruh saat keduanya terlibat friksi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akibat dari kegaduhan itu, berita acara Sumpah Advokat Rasman dicabut. Dari situlah Rasman dan Hotman seperti air dan api yang sulit disatukan. Ya, tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Keduanya sama-sama mengklaim memenangkan pertarungan. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman bisa dikatakan menjadi ajang pertaruhan. Seperti apa respon Rasman menanggapi perseteruan abadinya dengan Hotman Paris? Ada satu orang warga negara protes dan marah. Dia bilang, saat ini ada dua pengacara terkenal, Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Mereka pengacara yang dikenal, tapi mereka berantem yang tidak ada ujungnya. Dulu, ini saya buka aja, dulu orang bilang, Rasman berani lawan Hotman ya? Itu hebat loh itu Bang Rasman. Saya bilang nggak apa-apa, saya hadapi dia. Kenapa? Karena udah biasa, saya dulu di DPRD. Pimpinan saya lawan kalau nggak cocok. Oke? Dan terakhir saya menang. Kemudian orang bilang 6 bulan kemudian, wah ini kalau udah begini caranya, kalah pun abang tetap menang. Karena abang berani lawan dia. Nah sekarang orang bilang sudah 3 tahun, udah nggak ada Hotman. Udah kalah itu, udah gitu. Jadi bagi saya, sekarang kasus ini harus benar-benar didalami dan putusan itu nanti insya Allah akan baik karena saya sudah buka semua data fakta termasuk anak saya mendengar semuanya yang seharusnya tidak mereka dengar tapi saya suruh dengar supaya mereka paham bahwa ayahnya dalam persoalan ini bukan orang yang merekayasa, bahwa ada seorang perempuan ya, yang bernama Iklimakin yang menyampaikan sesuatu kepada saya dengan secara sadar tapi seorang mengaku itu tidak ada. Jadi ini orang yang saya katakan harus disikat secara hukum. Termasuk juga Hotman Paris. Bagi saya Hotman nggak siapa-siapa. Nggak siapa-siapa, nothing. Kau nothing Hotman. Kita sama-sama public figure ya. Foto-foto saya, yang banyak orang lain tahu, dia tidak tahu, dikirim ke dia. Foto-foto dia, yang banyak orang lain tidak tahu, dikirim ke saya. Nah pertanyaannya dia kirim foto dia, sedia pasang foto saya, ya saya pasang foto dia. Nah, artinya apa? Ya kau dengan aku, memang kami ini ya sekarang ini ya namanya udah sampai ribut pengadilan ya selevel. Contoh kasus BRI. Saya menangani satu kasus Pak David Raharja. Saya tangani dan di waktu itu belum ada pengacara mereka yang namanya Hotman. Belakangan Hotman jadi pengacaranya. Sayangnya ketika gelar perkara khusus klien saya katanya dibujuk untuk tidak hadir. Padahal Hotman hadir. Saya bilang, waduh saya marah sama klien, tapi kalau saya hadir, kita akan gas. Memang saya begini, di depan kalian semua ini, saya ingin bertarung sama dia. Debat satu kasus yang serius di bangsa ini yang lagi viral. Contoh, bagaimana pendapat hukum Hotman terhadap kasus Nikita Mirzani? Bagaimana prediksi dia, kasus ini di persidangan? Bagaimana prediksi Rasman? Ayo, jembatan, saya siap. 24 jam saya on call untuk debat dengan Hotman. Saya nggak perlu harus bilang bahwa jam terbang tinggi lah, ini itulah. Saya ini sudah 36 tahun, 40 tahun. Nggak perlu sekarang masih lama-lama bos. Nggak perlu. Nggak ada istilah cerita senior junior itu di kalangan kita saja cukup, rekan sejawat. Bukan untuk dipublish.
Kalau dia udah lama juga dia tidak mendalami hukum, tidak juga melakukan praktek beracara yang memang selalu dia jalani dengan serius dan belajar ilmu-ilmu hukum baru, ya ketinggalan zaman, bos. Nggak bisa. Jadi dia nggak boleh. Dia mengatakan dia orang paling hebat, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya nih. Makanya saya bilang, ya buktinya dia sakit. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman terhadap Rasman yang kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi puncak perseteruan panas yang terjadi antara Hotman dan Rasman. Dalam kasus tersebut, Hotman tidak harus berhadapan dengan musuh besarnya, tetapi juga mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim. Menanggapi awal mula perseteruannya dengan Hotman terkait dugaan, apa kata Rasman mengenai hal tersebut? Dan bagaimana Rasman menjalani kehidupannya di tengah kasusnya yang terus bergulir hingga berlarut-larut. Sebenarnya kalau Hotman cerdas, yang buat ribut ini siapa? Kan Iklim Hakim. Ketika dia dengan Hotman, dia bilang Hotman diduga melecehkan dia. Bahasa saya diduga ya, bahasa dia tidak. Dan saya beritahu penjelasan kemarin di persidangan, si Iklim Hakim nggak bisa bantah, orangnya ada di tim hukum saya ini. Nah, kemudian ketika dia dengan saya, dia bilang bahwa saya menyuruh dia untuk mengakui seolah-olah dia dilecehkan. Padahal yang bicara itu adalah Iklim. Nah, pertanyaannya, hulunya di siapa? Hulunya ada di Iklim. Tapi karena Hotman bersikukuh untuk ini saling buka, ayo saya layani. Dan sampai dengan persidangan yang kemarin, alhamdulillah, mulai dari pemeriksaan Hotman, saksi fakta Hotman, ahli dia, sampai pemeriksaan saya untuk terdakwa Iklim Hakim. Alhamdulillah semuanya mengkerucut bahwa satu, perbuatan Hotman Paris terhadap Iklim Hakim dalam dugaan pelecehan kita yakini dapat dibuktikan. Dalam kaitan ini, minggu depan saya akan hadir sebagai terdakwa, Iklim Hakim sebagai saksi. Ini makin kita buka lagi terang benderang apa sebetulnya percakapan mereka. Memang kemarin malam pengacaranya Iklim Hakim itu minta ini tertutup, tapi Hakim tidak mau. Ini baru fair. Kami tidak mempersoalkan apakah Ibu Sofia masih lanjut atau tidak, kita nggak mikir itu sekarang. Mau dia lanjut, monggo, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting bagi kami faktakan. Kalau besok fakta ini diabaikan, nah itu ceritanya akan berbeda lagi. Tentu kami nggak akan diam tinggal dulu. Itu yang terjadi. Jadi sidang ini 2/3 sudah selesai. Tinggal 1/3 lagi. Giliran kami, fakta atau ringan yang meringankan dari saya saksi Ade Charles, kemudian ahli, kemudian nanti akan ada tuntutan, lalu kemudian pledoi, lalu kemudian putusan. Dan ini semakin seru karena inilah sebetulnya substantif dari masalah yang sedang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Begitu. Saya kalau bilang dizolimi, ya itu kalimat udah biasa lah ya. Saya terganggu ya, saya harus sidang tiap minggu, kemudian saya harus mencari satu tempat yang representatif agar anak saya sekolah bisa juga dijemput, diantar, terus saya harus rapat tim dan lebih rileks. Nah, alhamdulillah teman-teman saya banyak bantu ya, tempat saya banyak bantu. Di sana nginap, di sini nginap, ada semua, dan itu dibantu oleh teman-teman. Sehingga ya saya jalani aja. Buktinya sudah 17 kali sidang. Sudah masuk bulan ke-6 ini. 12 Desember sidang. Sekarang ini Juni. Sudah masuk bulan ke-6. Jadi untuk kami nanti akan buka-bukaan tentang Iklima, tentang pengakuan, rekaman, percakapan, video. Semua akan kita ungkap bahwa satu, kita akan buktikan bahwa perbuatan pelecehan itu ada, pengakuan dari Iklima itu ada, chattingan ada, rekaman suara ada, surat kuasa ada, kalimat diduga ada. Maka dalam kasus ini yang harus kena adalah Iklim Hakim. Yang kedua, saya harus bebas. Hotman Paris seperti menjadi mimpi buruk bagi Rasman
Tidak hanya di kasus Iklima namanya muncul, tetapi juga kasus baru yang ditanganinya, lagi-lagi Hotman muncul dan berhadapan dengan kliennya. Namun yang membuat Rasman geram, yakni dugaan Hotman yang dituding menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana kasus kliennya yang tiba-tiba perkaranya berubah usai diminta datang oleh Hotman untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, Rasman bukan tanpa nyali. Justru di kasus barunya ini, Rasman siap meladeni Hotman. Ini udah ada suatu kejanggalan, ada suatu kekuatan yang sangat besar, yang bisa dikatakan katanya tadi invisible hand, yang mencoba membuat perkara ini menjadi kabur. Di mana sebelumnya saat saya melaporkan perkara ini di Polres Jakarta Utara, waktu itu saya masih ingat Kasat Reskrim AKBP Beni itu masih dengan yakin berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang ada, itu perkara ini dimungkinkan akan lanjut ke tahap penyidikan, dan jika memang ditemukan bukti yang cukup, dua alat bukti akan naik ke tahap tersangka. Dan hal itu kejadian. Jadi karena dokumen fakta-fakta hukum dari saya cukup kuat, pasal yang kami sangkakan adalah dugaan pemalsuan surat. Jadi suratnya pun sudah disita, saksi-saksi sudah diperiksa, ada saksi ahli dari saksi kalau nggak salah, penyidik soalnya yang manggil, ya Dr. Dian ya, sama itu Dr. Flora, itu saya mengetahuinya dari laporan SP2HP, laporan hasil penyelidikan. Dan akhirnya naiklah statusnya itu menjadi tersangka kurang lebih bulan April 2025. Dan wow, saya sangat kaget juga. Ternyata benar seorang Kasat Reskrim Jakarta Utara AKBP Beni menepati apa yang diomongkan, bahwa memang apabila ditemukan bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti, siapapun itu, baik dia perbankan plat merah sekalipun, kita akan tetapkan menjadi tersangka. Tertulislah di situ Hotman Paris and Partners. Saya langsung ketawa. Waduh, dia tahu saya, maka pihak bank dugaan kita ya nyari si Hotman gitu. Karena memang kita satu level, kira-kira begitu. Tapi saya nggak melihat itu. Saya melihat nanti jangan sampai ada pembelokan hukum. Nah, pada waktu itu saya memang menunggu informasi. Waktu itu saya lagi dirawat di rumah sakit. Tapi seandainya beliau info waktu itu, tentu kita akan kejar. Tapi ternyata menurut pengakuan Pak David ini, beliau ini sepertinya dibujuk ya Pak David ya. Seperti dibujuk, dipengaruhi untuk udahlah Pak, nggak usah dibawa pengacaranya, nggak usah dibawa Pak Rasman. Lah dia berpikir di situ nanti pasti akan ada Hotman. Yang bisa itu dengan Hotman siapa? Tapi karena dia diyakinkan bahwa ini akan on the track, akan merah putih gitu ya, akan tegak lurus, begitu ya Pak David ya. Dan dilakukanlah gelar perkara di bagian Wasidik Krimsus ya. Sementara pasal ini pasal 263 bos. Ini jelas pidana umum. Oke, dia masih ngikut gelar lah di situ. Ternyata putusan gelar menyatakan ini bukan bagian dari tupoksi Krimsus. Begitu Pak ya? Krimsus akhirnya memberitahu ke Pak David. Boleh dong dia tanya. Diberitahu bahwa ini diarahkan ke Krimum. Beliau ini sambil menunggu saya sehat, sambil nunggu surat dari Krimum panggilan, tiba-tiba beliau diberitahu oleh Kasat Reskrim bahwa mereka katanya ya, sudah gelar dan diputuskan dihentikan. Kapan digelar perkara khususnya? Waktu itu katanya sudah ada gelar, tapi tidak tahu khusus atau tidak. Belakangan tahunya khusus juga. Digelar di Krimum gitu Pak ya? Di Polres. Iya, itu ya, iyalah. Artinya dilakukan gelar perkara yang sifatnya khusus, ya Mat ya? Gelar perkara khusus, tapi
tempatnya itu di Polres Jakarta Utara dengan dihadiri perwakilan dari Krimum. Nggak seperti itu biasanya selalu gelar perkara. Dalam tanda kutip dugaan kami ya. Kalau perbuatan itu tetap dugaan kita presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Tapi aneh sekali, Kasatreskim Polres Jakarta Utara yang tanda tangan dan gelar naik sidik dan tersangka, beliau juga yang hentikan. Sementara surat yang kami terima, dasar klausul untuk menghentikan itu sangat lemah sekali. Ya, silakan, Mat. Dasarnya itu coba bacain. Ini aneh. Ini yang baru pernah saya lihat sepanjang saya beracara. Hotman pun dalam hal ini sudah patut diduga ada menyebarkan berita hoaks kepada para petinggi di DPR RI. Dia ada menyebutkan, oh saya tahu kamu dari partai ini dan saya sudah hubungin petinggi ini, saya telepon. Apa urusannya? Nah, ini nggak ada urusannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi dia mencoba mengintervensi, mempengaruhi para petinggi di DPR sana, seolah-olah saya ini adalah pelaku kejahatan. Tapi di sini kan saya korban, di mana BRI tidak menjalankan langkah-langkah perbankan sehingga menimbulkan kerugian kepada saya. Iya. Tapi fakta-fakta yang disampaikan oleh Hotman di gelar perkara khusus seolah-olah memojokkan saya. Dia hubungin si A, si B, si C, udah saya hubungin semua. Kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maksudnya apa? Itu memang benar ya Hotman ngomong gitu ya? Benar ngomong gitu. Nah, ini saya jelasin ya. Kalau itu benar, kita akan surati nanti. Artinya patut diduga Hotman ini telah mempengaruhi jalannya proses gelar itu dan menjual-jual ke orang-orang penting negara ini. Apa urusan apa? Dia hubungi Kapolri untuk apa? Hubungi Kapolda untuk apa? Seolah-olah kalau sudah saya hubungi terus tidak jadi ditahan. Kalau seandainya terlambat akan ditahan. Kan begitu ya? Artinya ada upaya yang tidak benar di sini. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini nanti tindakan ini masuk dalam materi kami ketika kami melakukan upaya hukum. Konflik panjang yang terjadi antara Hotman dan Rasman akhirnya digelar di pengadilan. Hotman yang tidak lagi muda mendadak ambruk jatuh sakit saat menjalani persidangan sebagai seorang saksi atas laporan yang dibuatnya. Yang menarik, Rasman tidak berhenti meledek Hotman yang tumbang, tetapi ledekan Rasman menjadi bumerang. Setelah Hotman, giliran Rasman sendiri yang mendadak tumbang karena sakit yang ia derita. Meski sudah sama-sama merasakan sakit, aksi saling sindir terus bergulir. Dan itulah yang terjadi antara Rasman dan Hotman. Api permusuhan keduanya seperti tak pernah padam. Saya jatuh sakit kemarin itu memang saya sakit vertigo. Vertigo itu kan bisa seketika berulang kalau tidak dikontrol. Nah sekarang saya kontrol makan obat, ya bukan seperti sakitnya si Hotman. Kemarin sakit lagi, kemarin katanya berang-berang, setelah dicek ternyata abses. Ini katanya ada lagi gara-gara makan ini makan itu. Saya takut dia makan hati, karena dia berpikir sakit itu sakit hati. Sakit hati nengok Rasman, nggak bisa ditumbangin. Ya kau udah sakit-sakit, bentar-bentar lari ke Singapura, berobat bilang 20 juta, semua dibilang. Apa sih dibilang-bilang? Tapi yang kalian harus tahu ya, kalau orang udah demam tinggi, sering mencret, anak saya kan orang kesehatan, terus teman-teman, itu tanda-tanda loh, tanda-tanda ada yang lebih serius dari sakit yang dia derita hari ini. Dugaan saya begitu. Rasman Nasution terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk yang kedua kali hari ini tanggal 15 Mei 2025 tidak hadir sidang dengan alasan sakit. Sudah 2 kali tidak hadir sidang dengan alasan sakit. Kewibawaan pengadilan sedang dipertaruhkan. Apakah Rasman kau menunggu sampai ketua majelisnya pindah dimutasi? Kau berharap begitu? Siapapun ketua majelismu, siapapun ketua majelis perkara sudah tahu kelakuanmu. Seluruh Indonesia tahu perbuatanmu, ya. Makanya jaga mulutmu, ya. Jaga mulutmu agar kau bisa hidup sukses kaya raya seperti Hotman. Saya ngerti bahwa bebanmu berat sekarang. Surat basmu dibekukan oleh pengadilan, kau tidak bisa bersidang.
padahal kau perlu membiayai istri-istrimu. Ya? Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar dilakukan penyelidikan terhadap dokter yang menandatangani 2 kali surat izin sakit. Apakah benar dia sakit atau tidak? Ketika dia sakit, tim hukum saya ini, Pak Iskandar, Pak Oli, semua pada bilang kita doakan yuk supaya dia sehat. Saya juga ngomong doakan dia sehat. Lah saya enggak. Nah inilah namanya perbedaan intelektualitas, kemudian karakter diri, nurani dan attitude. Nah mungkin beda kelas lah saya dengan dia, tapi dia menganggap bahwa hidup dia begitu. Bagi saya, hidup di klub malam, pergi jalan kemari, terus hadir, terus katanya itu marketing, aspri tambah aspri tambah aspri. Nggak ngerti saya kerjaan aspri itu apa. Yang pasti kalau dia sakit, dia sama bininya kok dia ke sana kan. Nah, jadi ketika sakit sama istri, ketika susah sama orang, ya itu urusan dia lah sama istri ya kan gitu ya. Nah, baru kemudian dia mau ngomong, ini aspri saya cantik-cantik. Kok aspri yang dibanggain? Kan aspri bukan milik dia. Milik kita yang kita banggain. Ayo suruh istrinya datang, dampingan sama Bu Adi. Nggak usah yang lain dulu. Betul nggak? Oh mungkin seusia Bu Eli mungkin ya sama istrinya. Boleh aja survei nggak apa-apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.